Shalom, selamat pagi. Shalom. Mari kita memuji Tuhan. Allah Roh Penuhi kami, rindu Kau selalu
lagi Tuhan Yesus. Kau baik, kau sungguhlah kau sangat baik. Pagi hari ini kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam pernyataan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Selamat pagi, shalom semua yang sudah bergabung, puji Tuhan. Mari kita membaca Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Kemudian nanti disambung Ibrani 5 ayat 1 sampai 6. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dilanjutkan. Pasal 5 ayat 1 sampai 6. Ibrani 5 ayat 1. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harum. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sampai ayat 5 ayat 1 sampai 6. Ayat 6, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Amin. Amin, amin, amin. Nah, jalan masuk melalui Yesus Kristus. Kita baca sekali lagi Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Amin, amin, amin. Ada seorang jurnalis muda yang mempunyai kartu pers ya. Kartu ini kartu ajaib. Artinya tanda pengenal tersebut
adalah mencantumkan nama, foto, dan media tempat anak muda itu bekerja ya. Sehingga dapat memberi akses pada anak muda itu untuk menemui dan mewawancarai semua orang yang hendak diwawancarai ya, terutama para pesohor ya. Waktu itu para atlet dan selebriti. Jadi sebelum atau sesudah acara penting dengan kartu itu, ia dapat mewawancarai orang-orang yang dimaksud. Namun setelah jurnalis muda itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia menyadari bahwa olahraga dan karier telah menjadi berhala dalam hidupnya. Ya. Setelah mentaati panggilan Allah untuk bekerja di tempat lain, maka ia memang kehilangan kartu persnya. Tetapi ia memperoleh akses ke hadapan tahta Allah di surga melalui doa, berkat, kematian, dan kebangkitan Yesus. Amin. Amin. Nah, ayo pagi ini kita lihat apa kita ini sedang ada berhala dalam hidup kita yang kita pentingkan melebihi Tuhan Yesus, melebihi Tuhan dalam hidup kita. Apakah itu pekerjaan kita sehingga menyita seluruh waktu kita, apakah itu hobi kita, apakah itu ya apa saja yang saudara rasa bahwa itu adalah berhala dalam hidupmu ya. Di sini penulis kitab Ibrani menerangkan bahwa seorang imam besar dipilih dari antara orang Israel secara khusus dari keturunan Harun dan ditetapkan sebagai perantara yang mewakili umat di hadapan Allah. Hanya ia sendiri yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus dalam bait suci 1 kali dalam setahun untuk mempersembahkan persembahan dan korban. Untuk menebus dosa umat dan dosanya sendiri. Kita baca ya Ibrani 5 ayat 1. Sebab ia sendiri juga manusia biasa. Sebab Ibrani 5 ayat 1. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Amin. Nah, kemudian Kristus datang, imam besar agung kita yang sempurna. Ketika dia mati, tabir bait suci terbelah dua dan penghalang yang terdapat antara Allah dan umat manusia pun disingkirkan. Matius 27 ayat 51 kita baca. Matius 27 ayat 51. Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Amin. Amin. Nah, jadi kita punya suatu hak istimewa untuk masuk ke dalam tahta Allah saat kita berbicara kepadanya dalam doa. Jadi kita tidak lagi memerlukan manusia ataupun hewan sebagai jalan masuk untuk mencapai tahta Allah di dalam doa. Ya. Tentunya ini sesuatu yang tidak mudah untuk dipahami ya, baik oleh bangsa Israel sendiri maupun bangsa-bangsa lain. Tetapi kita yang mengaku beragama Kristen, kita harus mengerti bahwa kita memiliki imam besar agung yang sempurna. Artinya apa? Imam besar kita itu, ia adalah raja, ia adalah imam, ia adalah hakim, dan ia adalah manusia 100% serta Allah 100%. Nah, pemahaman-pemahaman ini tidak mudah ya untuk kita pahami.
Tetapi pagi ini kita terima aja dulu. Oleh sebab apa? Fakta-fakta dan data-data yang ada tertulis di dalam Alkitab. Bahwa ketika Yesus mati memberikan nyawanya, ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa sebagai penebusan dosa-dosa umat manusia. Dan itu alam memberikan reaksi dengan adanya kegelapan, dengan adanya tabir bait suci yang terbelah dua. Karena waktu itu hanya imam besar yang boleh masuk di ruang Maha Kudus, tempat Allah bersemayam dan berbicara kepada manusia. Tabir bait suci itu terbelah dua dari atas ke bawah, menunjukkan bahwa terbuka jalan untuk menghadap tahta Allah. Ya, jadi disinilah kita harus mengerti bahwa kita tidak lagi memerlukan suatu perantara lain selain Yesus Kristus Tuhan untuk kita berbicara dengan Allah. Ya, tidak perlu yang lain-lain. Kita berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan pasti mendengar dan menjawab. Nah, disinilah kita harus mengerti bahwa imam besar yang kita miliki itu bukanlah imam besar yang tidak bisa merasakan keluhan-keluhan kita, penderitaan kita, tetapi ia bahkan bisa merasakan lebih dari apa yang kita bisa rasakan. Karena apa? Ia sudah memikul segala dosa umat manusia di atas pundaknya untuk dibawa naik ke atas kayu salib, di mana Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya sebagai penebusan dosa. Tidak perlu lagi hewan-hewan untuk disembelih, untuk dipersembahkan. Tidak perlu lagi manusia untuk menjadi perantara daripada doa-doa kita. Kalau hari ini saudara berdoa, saudara sebut dalam nama Tuhan Yesus, doa-doa saudara ini dipanjatkan. Jangan lupa ya. Nah, disinilah kita mengerti bahwa kita mempunyai akses lebih dari kartu pers, lebih dari KTP saudara, lebih dari paspor saudara untuk masuk ke dalam tahta Allah. Luar biasa ya. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Oh, luar biasa. Jadi Anda harus punya passwordnya ya. Passwordnya apa? Yesus Kristus Tuhan ya. Seringkali kalau bikin password ditulis Yeremia 3 ayat 3. Karena apa? Berserulah kepadaku ya, pasti aku menjawab engkau. Jadi kita perlukan apa? Seruan kita kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, disinilah kita belajar pagi hari ini bahwa jalan masuk itu sudah terbuka. Apakah Anda mau masuk berjalan sendirian atau membawa sanak keluarga saudara untuk ikut masuk? Ya, hari-hari ini kita itu bebas ya. Keluarga, manusia, setiap orang diberi kebebasan untuk apa? Menganut apa yang dipercayai. Tetapi ingatlah bahwa kita juga harus mengajarkan kepada anak, mantu, cucu kita. Ada satu jalan di mana itu namanya Yesus Kristus Tuhan untuk sampai kepada Bapa. Nah, apakah Anda sudah mengajarkan itu atau cuek-cuek saja? Udah belajar sendiri, udah terserah. Kamu punya kehendak bebas. Tetapi kita semasa hidup di dunia ini perlu panduan, benar enggak Pak Gem? Iya. Perlu tuntunan, perlu dituntun ya. Iya. Kalau anak-anak itu enggak dituntun, tentu jatuh, tentu terluka, tentu mengalami kecelakaan ya. Tapi kita menuntun. Jangan sampai orang buta menuntun orang buta ya. Dua-duanya jatuh ke dalam, terperosok ke dalam lubang ya. Maka dari itu kita perlu belajar ya. Dan apa yang kita ajarkan, nah itu sesuai dengan iman yang saudara miliki ya.
kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Kalau seandainya ada anak kita yang akhirnya jalannya melenceng, saudara mungkin berkata, ya aku sudah ngasih tahu kok, tapi dia milih jalan yang melenceng. Ya tentunya kita mengajar itu sampai mengerti ya. Kita harus mengajar itu sampai ia mengerti. Dan yang terlebih baik adalah memberi contoh teladan. Kalau cuma ngomong tok, apa katanya Pak Gem? Kalau orang cuma ngomong tok omdu, gajah apa? Dipelakoni. Iya, bisa Ngajar, bisa khotbah tapi tidak bisa melakoni. Ya, contohnya gimana? Jargoni bisa ngajar, tidak bisa ngelakoni. Iya. Contohnya kalau ada orang merokok misalnya, ya. Iya. Tapi kalau bapaknya ya perokok ya susah ya. Untuk kita tidak boleh Merokok, ya kan? orang lain merokok tapi kita sendiri merokok, ya sama dengan bohong ya. Ini jangan ditiru, ini perbuatan yang salah, jangan ditiru ya. Tapi kita tidak mau meninggalkan perbuatan yang salah tadi itu. Ya sama saja, kita kan harus jadi saksi, harus jadi terang, sehingga apa yang diperbuat kita ya harus benar, supaya anak-anak kita juga nurut kepada kita. Anaknya pulang malam, bapaknya pulang pagi. Bagaimana lebih lagi bagaimana itu kita melarang anak-anak untuk tidak pulang malam, bapaknya sendiri pulangnya pagi. Ya itu, jadi ya kita beri contoh lah, kita kalau pulang nggak malam-malam ya, dan dia bisa melarang dia untuk kamu jangan pulang malam, itu jangan pulang malam-malam. Jadi anaknya juga bisa melihat itu contoh yang baik, karena bapaknya juga tidak belakraan, jadi dia juga nurut apa yang dikatakan bapaknya. Tapi anak sekarang itu harus, kalau kita melarang itu harus ada alasannya. Ya, kita harus jadi harus diberikan penjelasannya. Kalau dulu orang tua kita itu terbatas ya, dan kalau melarang, pokoknya nggak oleh, harus pokoknya kamu harus nurut. Dan sekarang, itu banyak penyimpangan ya. Sekarang anak-anak juga bisa bantah ya, juga bisa apa alasannya aku tidak boleh. Nah itu, apa alasannya aku kok tidak boleh berbuat demikian. Nah, itu kita harus memberi alasannya dan memberi contoh teladan. Kamu tidak boleh karena demikian, karena apa juga tidak melakukannya gitu. Jadi anak-anak sekarang juga kritis ya. Jadi seorang orang tua harus bisa memberi contoh teladan yang baik kepada anak-anak. Ya, salah satu contoh misalnya, ayo baca Alkitab, tapi orang tuanya juga nggak pernah baca Alkitab. Nah itu sulit itu ya. Jadi bagaimana kita bisa menyuruh orang lain mengerjakan tapi kita sendiri tidak mau mengerjakan? Ayo berdoa, kita sendiri tidak pernah berdoa. Ya, maka dari itu kita ini memberikan contoh teladan, memberikan kesaksian kehidupan. Kita mengajar anak-anak itu tidak mudah. Kita mengajar next generation itu tidak mudah. Tetapi ada buku yang dapat memudahkan, yaitu Alkitab. Suatu hari anak saya berkata demikian. Karena dia tinggal di Sydney dan di sana itu ada undian ya, lotre. Dia pengen beli lotre. Anak-anak itu kan pengennya instan ya, bener. Mau kaya cepat ya, mau pinter cepat ya. Puji Tuhannya ada AI ya. Jadi kalau tidak ngerti tanya AI. Tapi hati-hati, tidak semua jawaban itu benar ya. Harus dites dulu, harus dicek. Oh ini benar atau salah. Nah, kita nggak tahu kan karena kita tanya. Nah, anak saya bertanya demikian. Aku boleh ndak beli undian ini? Karena tantenya itu selalu beli undian ya. Tiap akhir minggu sudah beli lotre itu tadi. Dan berharap bahwa ia akan mendapatkan berkat.
Om saya juga yang tinggal di sana ya. Nanti kalau aku dapat lotre, aku nyumbang gereja. Saya pikir, masuk gereja disumbang dari hasil lotre. Ya Karena saya besar ketawa ya. aja. Anak hadiahnya besar. Hadiahnya miliar ya, 10 sampai 10 miliar. sampai 10 M. Ada yang dapat loh ya. Ada yang dapat ya. Nah, itu menyebabkan orang-orang kepingin. Nah, anak saya termasuk juga. Karena dia sekolah di sana, kerja di sana. Dan di sana memang apa ya, kerjanya ya enggak seperti di sini. Kalau di sini kerja sambil ngomong-ngomong bisa, sana kan ya kerja. Nanti kalau istirahat baru ngomong gitu ya. Nah, dia tanya saya, boleh nggak aku beli lotre? Waduh, jawab apa ya ini? Jawab nggak boleh, wong di sana dijual bebas. Dan om-om, tante-tante ya beli. Aduh, repot ya kita ngejawab. Tapi hikmat datang. Aku bilang, di Alkitab ada enggak? Enggak ada. Ya udah, kalau di Alkitab enggak ada ya enggak usah dilakukan. Daripada kita menyalahi Tuhan. Sudah titik, enggak usah dikasih embel-embel ngeroeng gitu, enggak ya. Tapi dia juga nurut. Karena dia tahu juga ayah ibunya baca Alkitab, doa tiap hari. Jadi dia melihat ya. Dia melihat. Kita kalau melihat itu lebih nempel ya, lebih ceket, lebih berarti ya dengan melihat itu. Nah, sampai hari ini ya puji Tuhannya dia enggak menyeleweng daripada ada yang tertulis di dalam Alkitab itu. Nah, disinilah kita mendidik dengan apa? Dengan firman Tuhan, saudara ya. Kalau kita didik cuman ngomong doang, nggak dianggap. Apalagi anak-anak sekarang lebih pintar ya daripada kedua orang tuanya. Jadi kita perlu memiliki hikmat Tuhan. Dan hikmat Tuhan itu turun ketika kita membaca firman-firmannya. Karena hikmat itu adalah Yesus. Yesus itulah sang hikmat. Nah, jadi kita mengerti seperti kalau kita nanti mau menerangkan jalan masuk melalui Yesus kepada rekan-rekan kita, mungkin keluarga lebih gampang ya. Atau bahkan lebih sukar ya, karena melihat modelmu setiap hari, bener gak ya? Iya. Kok gak cocok ya sama Alkitab gitu, anak-anak itu begitu. Loh, itu firman Tuhan gak begitu, pinter ya saudara-saudara ya. Jadi kalau kita menabur firman kepada orang lain, apa yang kita katakan ya, kita membina hubungan dulu ya, berkawan dulu ya. Saat ini saya sedang berteman dengan seseorang yang menunggui anaknya sekolah, bukan di sekolah kami. Oh ya, sorry, cucunya sekolah di sekolah lain yang ya tidak jauh-jauh dari tempat kami ya. Dan dia selalu sarapan, minum teh, membeli kue-kue, dan akhirnya saya mengajak ngobrol ya. Yang ngajak ngobrolnya sekarang yang apa yang berkenaan dengan kita ya, tentang anak-anak, tentang anak beliau, dan ternyata hidupnya anaknya tragis ya. Pernah saya ungkapkan bahwa putrinya ini sudah menikah dan punya anak satu, cewek ya. Ternyata 1 tahun yang lalu anak wanitanya ini meninggal dunia ketika justru dia tidur. Ketika dia tidur mendapat serangan jantung dan bablas. Dan suaminya tahu kalau dia sudah meninggal itu 4 jam kemudian. Jadi nggak tahu ya. Mungkin dipikir kelelahan tidur gitu ya. Nah, disitulah ini sesuatu yang tragis ya. Tetapi pada akhirnya beliau bisa ikut memelihara cucunya ini ya. Karena berarti menantu lelaki ya. Menantu lelaki yang harus memelihara cucu perempuan yang masih kecil itu.
Nah tentunya tidak mudah kan bagi pria, kan harus bekerja mencari nafkah, sedang ini cucu bagaimana. Akhirnya beliau mendapatkan hak asuh seminggu 3 kali. Nah beliau akhirnya mengantarkan sekolah. Kemarin saya melihat anaknya, cantik saudara ya, matanya bundar, cantik, ya masih balita sih. Tetapi dia juga tidak malu-malu ya, memberi salam, memberi kisbai dan sebagainya. Nah itu saya mulai membangun pertemanan. Dia berkata saya muslim, ya tidak masalah sih karena kita sedang bercerita. Tapi saya lihat dia modern ya. Dan dia berkata, saya dulu sekolah di Santa Maria. Oh, disitulah saya merasa tidak terancam ya, maksudnya kita bisa berbincang-bincang dengan santai gitu ya. Karena saya tahu ini orang mengenal Kristus, walaupun bukan pengikut Kristus. Nah, disitulah kami lebih gayeng ya, lebih gayeng untuk berbincang-bincang. Dan inilah jalan masuk untuk kita mengabarkan kesaksian. Tapi kita harus dengan hikmat Tuhan. Kita harus berdoa, minta Tuhan tolong. Kalau saya melihat di raut wajahnya ada kesedihan ya. Gimana gak sedih ya? Dia punya cucu yang cantik, yang orang tuanya sudah jadi single parent ya. Tentunya itu menjadi beban bagi kehidupannya. Nah, kemarin Pak Bambang mengkhotbahkan di ulang tahun gereja kami ya malam, bahwasanya hari-hari ini kalau kita mengabarkan Kristus kepada orang itu mudah. Karena apa? Keadaan itu menekan hidup, keadaan itu membuat hidup menjadi susah ya. Ada banyak orang itu susah, bahkan mencari nafkah itu sangat susah. Maka dari itu kita ini lebih mudah untuk mengajarkan bahwa Yesus sanggup menolong engkau. Bukan berarti harus pindah agama, harus kristenisasi, bukan. Tetapi ada juru selamat, ada sang penolong yang sudah membuka jalan bagi kita untuk sampai surga. Amin. Amin. Bukan dengan perbuatan kita, bukan karena jasa baik kita, tetapi hanya menerima saja. Ya, sang juru selamat, menerima kehadiran sang juru selamat di dalam kehidupanmu. Ya, pasti ada jalan keluar dan ada jalan masuk ke tahta Allah Bapa di surga. Nah, inilah tantangan-tantangan kita pada hari-hari terakhir ini ya. Hari-hari ini kelihatannya dunia semakin panas ya, baik secara temperatur, juga secara kalau kita memperjuangkan perdamaian itu ternyata nggak mudah ya. Tetapi ayo kita menjadi saluran berkat. Amin. Amin. Kita minta tuaian itu dari Bapak di surga. Kita minta kita ini pekerja-pekerja yang harus menuai ya. Tidak boleh duduk diam, hanya doa saja, tetapi bergerak, mulai membangun komunikasi, membangun hubungan baik dengan setiap manusia. Amin. Amin. Silakan Pak Gem berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ya Tuhan, kalau Imam Agung yang kami puja, kami puji, kami sembah, dan kami mau menuruti segala perintah-perintah-Mu ya Tuhan Yesus kepada kami. Apa yang Engkau tugaskan kepada kami untuk kami bisa menginjil, kami bisa memenangkan jiwa bagi kerajaan-Mu, kami bisa menjadi saksi-Mu, terang-Mu untuk menyaksikan segala kebaikan-Mu, segala perkasaan-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga kami bisa memenangkan jiwa bagi kerajaan-Mu. Karena Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa yang mengikut Engkau akan memperoleh keselamatan. Ya Tuhan Yesus, itu
merupakan kesaksian-kesaksian yang bisa kami saksikan kepada orang-orang sekitar kami, terutama mereka yang belum mengenal Engkau, percaya pada Engkau. Jadi kami bisa memperkenalkan Engkau kepada semua orang sekitar kami, untuk mereka bisa mengenal dan percaya dan diselamatkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Pakai kami lebih lagi di dalam melayani dan memenangkan jiwa bagi kerajaan-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan hikmat bagi kami, bagaimana cara kami menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, pagi ini kami bersyukur, berterima kasih karena kami diberi kesehatan, kekuatan untuk tetap merenungkan firman Tuhan. Dan supaya firman-firman-Mu ini hidup di dalam diri kami. Dan kami mau bekerja untuk amanat agung yang sudah Engkau tulis di dalam Alkitab, yang Engkau berikan sebagai pesan amanat dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk keluarga kami yang belum diselamatkan Tuhan. Selamatkanlah mereka. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk menjadi pemberita kabar baik. Demikian juga rekan-rekan kami, teman kami, orang-orang yang kami temui setiap hari. Ajar kami dengan hikmat-Mu agar mempunyai keberanian daripada Roh Kudus, bukan roh ketakutan, untuk memberitakan tahun pembebasan, bahwa jalan masuk kepada surga adalah melalui Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, beri kami pengajaran, beri kami hikmat, beri kami kepandaian untuk kami melakukan firman-firman-Mu. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat beribadah besok ya di gereja masing-masing, dan kita ketemu lagi pada hari Senin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.